Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pendengar sekalian, kali ini materi kita adalah tentang dasar ketiga. Jadi kita akan bahas tentang apa itu ketiga. Sebelum kita masuk ke pengertian dari ketiga, kita harus tahu dulu makna dari logo K3 itu. Nah, ini logo K3 ya. Ada palang yang artinya adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi palang ini ya, ini artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua ada roda gigi. Ini roda gigi ini ya. Nah, artinya adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani ya. Jadi diharapkan pekerja itu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Lalu kemudian warna putih ya, latar belakang ini yang artinya adalah bersih dan suci ya. Kemudian warna hijau dari logo ini artinya adalah selamat, sehat, dan sejahtera. Inilah yang diharapkan dari K3. Dan terakhir yaitu 11 gerigi roda ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu artinya adalah 11 bab undang-undang, 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, ini berdasarkan makna logo ini berdasarkan Kemenaker RI 1135 garing Men garing 1987 tentang bendera keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi inilah makna dari logo K3 ya. Nah, kita masuk ke sejarah K3 ini. Jadi bagaimana K3 ini muncul ya. Nah, pertama yaitu sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Jadi ada sebuah kerajaan di kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Hammurabi ya. Itu dalam kitab undang-undangnya dia membuat undang-undang atau peraturan ya, yang berisi tentang bila seseorang, dalam undang-undang tersebut ya berisi bila seorang ahli membuat rumah ya, kalau kita biasanya bilang tukang membuat rumah. Nah, ini membuat rumah untuk seseorang dan pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga meninggal atau mati, maka ahli bangunan tersebut akan dibunuh. Jadi ini bila seorang ahli membuat bangunan ya, atau tukang bangunan, dia untuk seseorang ya, kan untuk kita ya. Nah, namun dalam pembuatannya itu dia tidak melaksanakan dengan baik ya, sehingga terjadilah kerusakan rumah, roboh dan menimpa pemilik rumah kita ini yang meninggal. Nah, yang pembuat rumah itu juga akan dibunuh gitu ya, akan dihukum mati gitu. Nah, kemudian pada tahun 80 setelah Masehi. Nah, jadi itu 1700 sebelum Masehi. Nah, ini 80 setelah Masehi ya. Tahun 80 Masehi. Ahli ensiklopedia Roma bernama Plinius ini di Roma memberikan syarat agar para pekerja tambang harus memakai penutup hidung, masker, karena banyak debu di tempat tambang. Nah, jadi ini sebenarnya K3 dulu awalnya adalah keselamatan ya. Jadi nilai-nilai keselamatan yang diterapkan di sini ya, memberikan syarat agar pekerja tambang harus memakai penutup hidung karena banyak debu di tempat kerja, di tempat tambang tersebut ya, biar nggak batuk-batuk nih. Nah, kemudian dilanjutkan pada era revolusi industri. Ini pada abad ke-18 atau tahun 1800 Masehi ya. Nah, terjadilah perubahan sistem kerja ya, yang dulunya itu menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan gitu ya,
kayak pembuatan apa di Mesir ya. Nah, membuat piramid ya itu dulu pakai alat-alat sederhana. Nah, ini sekarang sudah menggunakan mesin pada abad ke-18. Lalu kemudian adanya pengenalan metode baru dalam pengolahan bahan baku. Ya, jadi karena tadi sudah pakai mesin ya. Kalau dulu masih pakai kalau kalian pernah ikut atau melihat film sejarah ya, itu dulu untuk mengolah gandum aja dia pakai ke tenaga angin atau tenaga keledai ya untuk mengolah gandum, menghancurkan gandum. Nah, kalau ini sudah pakai tenaga mesin. Nah, mesinnya ya sudah pakai inilah ya, pokoknya tenaga mesin, ada alatnya. Kemudian tentunya nanti akan dengan menggunakan mesin maka ada pengenalan metode baru ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pengorganisasian pekerja. Jadi sudah mulai dibagi-bagi tugas bekerjanya ya. Jadi sudah tidak pakai apa lagi ya, tidak ramai bukan ramai maksudnya sudah menggunakan mesin, jadi diorganisasi lagi gitu ya pekerjanya. Kemudian yang kelima, muncul penyakit yang berhubungan dengan pemajanan di era revolusi industri ini ya. Banyak ya, selain kecelakaan juga ini juga ada berhubungan dengan pemajanan. Jadi di seperti tambang batu bara ya, kemudian yang lainnya menggunakan bahan kimia dan segala macam, sehingga terjadi penyakit yang berhubungan dengan pemajanan. Nah, ini seringkali terjadi kecelakaan yang merupakan risiko kerja. Jadi pada revolusi industri ini udah banyak sekali korban-korban kecelakaan, tapi tidak ada tidak ada kepedulian ya. Jadi ya sudahlah, menganggap bahwa kecelakaan itu adalah takdir ya, sialnya lah gitu ya. Oke. Nah, kemudian lanjut dengan di era manajemen. Nah, di tahun 1931, nah ada namanya Henrik ini. Nah, dia mengeluarkan teori domino namanya. Jadi sebuah kecelakaan itu bukan hanya terjadi karena kesialan ya atau karena takdir, tapi ada penyebabnya. Nah, ini diteliti oleh Henrik ini ya. Dan ini dalam teorinya yang menyatakan bahwa kecelakaan itu terjadi seperti domino, ada efek domino, di mana ada penyebab-penyebab sebelum terjadi kecelakaan. Dan Henrik ini terfokus pencegahan dan melakukan pencegahan terfokus pada unsafe act dan unsafe condition. Nah, ini. Lalu kemudian ada Bert Engerman. Ini juga melakukan meneliti lagi teori domino, kemudian membuat teori namanya loss causation model. Jadi teori penyebab ya, atau model penyebab kerugian. Nah, di Bert Engerman ini lebih lengkap lagi dari yang teori Henrik gitu. Nah, dia menjelaskan teori bahwa kecelakaan itu bukan hanya disebabkan oleh manusianya saja, tapi ada faktor lain, bukan hanya pekerjanya saja. Kalau Henrik dia hanya fokus ke pekerjanya nih ya, kerjanya. Tapi kalau si Bert Engerman ini dia fokus lagi ke sebelum pekerjaannya apa sih gitu, fokus ke manajemennya kah yang salah. Nah, itu ya. Kemudian lanjut ada ISO dan SMK3 dan lain-lain. Nah, ini sampai saat ini ya kita menggunakan ISO, SMK3 dan lain-lain. Itu sejarah dari K3 kita. Nah, lalu kemudian kita bahas apa itu K3, pengertiannya apa. Nah, dari segi filosofi ya, K3 itu adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Keutuhan dan kesempurnaan apa? Ya, pertama adalah keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Lalu kemudian, nah ini kesempurnaan hasil karya budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ya, jadi itu K3 itu ya, jadi upaya untuk menjamin keutuhan. Ya, pertama dia ke tenaga kerja,
dan manusia pada umumnya, baik jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Kemudian hasil karyanya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Nah itu. Nah secara keilmuan, pengertian ketiga adalah suatu ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain. Nah biasanya kita sebut dengan accident prevention atau pencegahan kecelakaan, ya. Nah jadi memang ini K3 ini adalah memang ya ilmu, pengetahuan, dan penerapan. Jadi tidak hanya ilmu saja tapi juga skill di sini, ya. Penerapannya diterapkan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, termasuk juga tuh ya, kebakaran juga termasuk kecelakaan, peledakan juga termasuk kecelakaan, pencemaran juga, dan penyakit. Nah ini penyakit dan lain-lain ya yang merugikan. Lalu nah jadi sebenarnya bagaimana K3 itu ya, di sini K3 itu kita melihat dari ininya pekerja. Jadi di sebuah tempat kerja itu ada interaksi antara pekerja dengan lingkungan kerja, ya. Ini berjalannya. Jadi pekerja masuk, kemudian berinteraksi dengan lingkungan kerja, dan akhirnya nanti setelah di ujung-ujungnya, setelah bekerja di masa pensiun, ini ada tujuan pertama adalah akhirnya outputnya bisa pekerja itu sehat di masa pensiun, atau dia sehat dengan cacat akibat tadi kerjanya, atau dia saat pensiun itu menderita penyakit akibat hubungan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah kemudian ada juga pekerja itu tidak sempat menikmati masa pensiunnya. Nah ini kenapa? Ada apa ya? Berarti ada sesuatu di antara ini, pekerja, lingkungan kerja, atau interaksi antara keduanya. Ini yang jadi masalah, ya, sehingga menyebabkan orang ini apakah dia sehat saja atau sehat dengan cacat, menderita penyakit akibat kerja, atau tidak sempat menikmati masa pensiun. Nah kalau dengan K3, nah ini jadi pekerja dan berinteraksi dengan lingkungan, ya, lingkungan kerja. Jika dikendalikan atau diterapkan K3, maka diharapkan pekerja itu pensiun dengan sehat dan selamat. Ini dia. Nah, jadi dengan K3 ini pekerja bisa nanti selesai bekerja, ya, atau di masa pensiun dia sehat dan selamat. Inilah yang diharapkan dari K3. Ya, jadi kalau sebelumnya juga memang tidak, karena tidak terapkan, ya jadinya ada yang cacat, ada yang sehat. Nah ada yang sehat dengan cacat, ada yang sakit, ya, ada yang cacat, ada menderita gitu ya penyakit. Nah itu yang kalau kita nih karena K3 ya diharapkan ya pensiun dengan sehat dan selamat, itu yang diinginkan ya setiap orang. Nah alasan pentingnya K3, kenapa K3 itu diterapkan? Pertama adalah hak asasi manusia. Ini yang kita perhatikan, karena memang setiap pekerja itu berhak, ya. Nah berhak untuk sehat, dia bekerja. Namanya kita orang bekerja kan cari duit untuk apa? Untuk keluarga, ya. Kemudian untuk disimpan nanti setelah pensiun bisa menikmati, kan gitu, ya. Kemudian regulasi. Jadi memang K3 itu ya diterapkan karena memang peraturannya, ya. Jadi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Dan terakhir adalah adanya bahaya dan risiko di tempat kerja. Nah itu, ya. Nah latar belakang dibutuhkan K3 di dunia industri. Pertama, ya, jadi setiap industri itu, aktivitas industri itu selalu mengandung bahaya, ya kan? Apa sih yang nggak mengandung bahaya? Ya, nggak ada yang mengandung bahaya, ya diem saja gitu, ya. Semua itu mengandung bahaya. Nih, ya, mengandung bahaya dan risiko keselamatan. Kemudian bahaya dan risiko ini, risiko tersebut akan menimbulkan konsekuensi. Bisa sakit kah, bisa kecelakaan kah, atau dua-duanya, ya. Nah, itu. Kemudian apabila K3 tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerugian. Ini kecelakaan, kerugian, ya, loss atau kerugian. Nah kerugiannya apa saja, ya?
Pertama, aset perusahaan. Jadi kalau terjadi kecelakaan tentunya aset perusahaan kan banyak kena, ya. Kecelakaan, kebakaran misalkan, terbakar aset perusahaan. Kecelakaan, ya, misalkan mobil, ya, mau pakai mobil perusahaan, kecelakaan tentunya rusak mobilnya. Seperti itu kan adalah aset perusahaan. Lalu kemudian pekerja ini bisa cedera, cacat, ya, hingga meninggal. Nah, ini. Lalu kemudian lingkungan. Nah, jika terjadi kecelakaan nantinya juga akan terjadi pencemaran lingkungan, ya, seperti petumpahan minyak dan lain-lain, ya, banyak, ya. Kebakaran juga menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan seperti itu. Nah, kemudian apa sih tujuan K3 itu? Ya, pertama, menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat sehingga mencegah terjadinya cedera, penyakit, ya, dan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Jadi memang tujuan diterapkannya K3 itu ya memang menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, ya, aman dan sehat. Nah, ini aman dan sehat, safe dan health, gitu ya, sehat, ya. Jadi memang betul-betul dilihat ini, ya, sehingga mencegah terjadinya injury, ini mencegah cedera, penyakit dan kecelakaan. Jadi cedera akibat kecelakaan tadi, penyakit, ya, akibat paparan dan kecelakaan. Kemudian yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi juga ini. Lalu kemudian yang kedua, mencegah terjadinya penurunan kesehatan atau gangguan lainnya. Jadi tidak hanya dia mencegah cedera saja, penyakit akibat kecelakaan, ya. Nah, dan kecelakaan sendiri dan kerugian, juga K3 ini mencegah terjadinya penurunan kesehatan. Jadi jangan sampai kita pekerja itu awalnya masuk kerja sehat, 2 hari kemudian dia sakit gara-gara kerja di situ. Nah, ya, kemudian ini jadi kesehatan dan gangguan lainnya, cacat, cedera pada pekerja yang diakibatkan oleh potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. Nah, karena tadi ada perusahaan itu menggunakan bahan, ya, kemudian pada pengolahannya ada bahaya dan risiko. Nah, ini jangan sampai terjadi penurunan kesehatan. Yang tadinya telinganya sehat-sehat saja jadi budek gara-gara kerja di situ. Nah, itu, ya. Kemudian yang tadinya tensinya normal-normal saja, tahu-taunya pas kerja di situ 2-3 tahun kemudian dia menderita hipertensi. Yang tadinya paru-parunya sehat, ya, tiba-tiba mulai ada sesak. Nah, itu. Jadi yang sampai terjadi penurunan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan keserasian antara pekerja dengan pekerjaan maupun lingkungan kerja. Jadi K3 ini menyerasikan antara pekerja dengan pekerjaan, ya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara pekerjaan itu bisa menyebabkan dia tidak nyaman, ya. Kemudian sakit-sakit badannya. Nah, itu, ya, baik secara fisiologis maupun psikologis untuk meningkatkan kapasitas kinerja maupun kapasitas kerja. Jadi memang tujuan K3 itu juga melihat keserasian antara pekerja ini, ya. Kalau misalkan pekerjaannya itu pendek, tentunya ditempatkan di tempat kerja yang tidak membutuhkan ketinggian, misalnya seperti itu, menggapai-gapai yang tinggi misalkan, ya. Nah, kemudian ada lagi pekerja itu dia fobia dengan ketinggian, nah jangan ditaruh di tempat ketinggian. Nah, itu. Nah, jadi memang keserasian. Jadi jangan sampai nanti ini terkait fisiologis maupun psikologis, ya, supaya dia bisa meningkatkan kapasitas. Jadi jangan sampai stres lah di gitu. Stresnya kenapa? Oh iya, karena tidak bisa dia bekerja di ketinggian, atau karena memang tidak pernah dilatih sehingga bahaya. Tidak karena sehingga dia takut untuk bekerja di ketinggian. Nah, itu juga, ya. Makanya memang K3 ini, ya, supaya bagaimana lah pekerja itu nyaman bekerjanya, gitu. Nyaman, produktif, kinerja meningkat maupun kapasitas kerjanya pun meningkat juga, ya. Oke. Nah, tujuan akhirnya adalah semua pekerja itu bisa sehat fisik. Sehat fisik berarti dia tidak sakit, tidak cedera, tidak cacat, ya. Nah, sakit atau tidak ada penyakit di tubuhnya, dia tidak cacat, tidak ada cedera, ya, seperti itu. Kemudian mental. Nah, mental juga, ya,
Jangan sampai dia setelah bekerja jadi gila, ya, atau dia stres, ya, kemudian ngomong sendiri dan segala macam. Ya itulah tadi, sampai sampai frustasi, bunuh diri, ya. Nah itu jangan sampai, itulah tujuan ketiga. Lalu kemudian sosial. Nah sosialnya bagus, ya. Jangan sampai pekerja itu dia hanya fokus kerja saja tapi lingkungannya tidak peduli. Nah ini bahaya. Kemudian juga ketiga, juga perhatikan spiritual. Jadi jangan nanti tetap aja dia bekerja tapi tidak menjalankan ibadah agamanya masing-masing, seperti itu. Nah itu juga diperhatikan dari ketiga, sehingga ini sehat semuanya. Dan akhirnya adalah, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan, ya, sejahtera, ya. Jadi memang dia bekerja dengan penuh semangat gitu, ya, pengennya bekerja itu penuh semangat, bekerja maksimal tanpa ini kan mengecualikan, ya, dari kesehatan fisiknya juga diperhatikan, mentalnya, sosial dan spiritual. Jadi dia sejahtera, betul-betul sejahtera, ya, seperti itu. Itulah tujuan akhir dari ketiga, ya, kesejahteraan. Nah, quality of life. Jadi ini kualitas dari kehidupan. Pertama yang kita harapkan itu adalah tidak menderita sakit. Kemudian kita juga tidak menderita cacat. Kemudian tidak terjadi premature death, ya, atau mati muda lah ibarat kata, ya. Nah, mati di usia produktif, meninggal di usia produktif. Nah, jangan sampai terjadi. Lalu kemudian usia harapan hidup itu tinggi, harapan hidup tinggi. Yang kalau di Indonesia misalnya 63 atau 60 berapa sekarang lah, atau 70 harapan hidupnya. Nah, itu meningkat jadi 100, ya, atau berapa gitu. Nah, kemudian memiliki kapasitas kerja yang tinggi. Jadi orang tuh sehat, kerja, ya, ngangkat apa bisa gitu, ya. Bisa bekerja dengan maksimal dengan potensi dirinya gitu. Nah, ya, kemudian mampu menikmati masa pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun setelah purna karya. Jadi pekerja, kita harapkan, ya, pekerja itu mampu menikmati masa pensiunnya setelah bekerja. Kita umur pensiun berapa? Ada 59, ada 55 atau 60 kan gitu. Ya, setelah itu dalam 10 tahun dia menikmati masa pensiunnya. Dia mau istirahat, mau berkebun atau mau apa, ya, setelah menikmati pensiunnya, mau bermain sama cucu-cucunya gitu, ya, atau menikmati melihat anak-anaknya yang sudah sukses. Nah, seperti itu. Jadi memang itu kualitas hidup. Jadi kita, harapan kita seperti itu. Lalu kemudian, nah ini K3 versus Kesmas. Nah, dulunya itu K3 memang tidak masuk dalam Kesmas, namun saat ini sudah mulai, ya, sudah, ya, sejak inilah, ya. Nah, dimasukkanlah ke dalam Kesmas. Nah, pertama kenapa K3 itu dimasukkan ke dalam Kesmas? Terjadinya pergeseran piramida penduduk Indonesia. Yang dulunya pekerja produktif itu atau penduduk yang usia produktif itu masih sedikit, ya. Nah, kemudian sekarang sudah bergeser. Ini, ya, peningkatan penduduk usia kerja itu sudah meningkat. Sekarang ini di tahun 2020 ini aja sudah banyak nih, ya, tahun emas nih, ya, maksudnya tahun-tahunnya usia produktif di Indonesia ini banyak, ya. Jadi makanya jadi perlu diperhatikan, ya, di Kesmas, ya. Kemudian makanya ketiga ini masuk ke dalam Kesmas. Lalu kemudian alasan selanjutnya adalah pekerja merupakan bagian dari masyarakat. Betul, ya, jadi pekerja merupakan bagian dari masyarakat. Nah, kemudian permasalahan ketiga adalah bagian dari permasalahan kesehatan masyarakat. Iya, jadi kesehatan masyarakat, ya. Nah, permasalahan ketiga ini juga bagian dari permasalahan kesehatan masyarakat. Ya, contohnya saja, ya, seperti COVID ini kan. COVID ini juga sebenarnya ada masalah ketiga dan bagian dari masalah kesehatan masyarakat. Kenapa seperti itu? Coba lihat, tenaga kesehatan itu juga adalah pekerja kan. Nah, jadi juga tenaga kesehatan yang kena COVID juga termasuk dari, dimasukkan datanya di masalah di kesehatan masyarakat, seperti itu. Dan lainnya juga, ya. Kemudian ketiga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, ya. Ya. Nah, itu
kenapa ketiga itu dimasukkan ke dalam kesehatan masyarakat. Lalu kemudian kita lihat lagi keilmuan penunjang K3. Apa-apa saja sih ilmu yang menunjang K3 ini? Nah, ini dia ya. Jadi dalam K3 itu juga kita belajar fisika, kimia, biologi, matematika, biokimia, anatomi fisiologi, ilmu kedokteran, toksikologi, psikologi, kemudian ilmu sosial, lalu manajemen dan ilmu ekonomi dan lain-lain. Banyak lagi yang lainnya ya. Nah, ini sehingga dia menunjang occupational health ya, kesehatan kerja, lalu kemudian hygiene industry, kemudian keselamatan dan terakhir ekonomi. Memang karena ini kita belajar K3 juga kan akan berdasarkan dari ini ya. Jadi kita akan belajarkan bagaimana tuh fisika ya, fisikanya saat bekerja ya. Kemudian di K3 kita belajar bising itu juga dari fisika. K3 juga kita belajar kimia di K3 juga belajar panas, itu juga fisika, bagaimana panas itu merambat. Di K3 juga kita belajar bahaya tentang getaran, nah itu fisika. Kimia di K3 juga kita belajar bagaimana bahaya debu, bahaya kimia dan bahaya lainnya. Kemudian bahaya biologi juga kita belajar jadi bakteri, kemudian parasit, jamur, kemudian hewan-hewan ya. Nah, lalu matematika ini juga kita menghitung-hitung. Dalam K3 itu ada di ergonomi kita hitung ruler, kemudian yang lainnya jumlah pekerja yang sakit, incident rate dan segala macamnya ya. Kemudian biokimia, ini reaksi-reaksi biokimia ya. Nah, kemudian anatomi fisiologi. Nah, ini di ergonomi kita pelajari apa saja fungsi-fungsi tubuh manusia nih, kenapa bisa menyebabkan kemana bisa menyebabkan sakit apa saja. Nah, ilmu kedokteran, karena nanti ada juga kedokteran okupasi, spesialis okupasi, ini dia. Toksikologi, kita belajar racun. Kemudian psikologi ya, psikologi ini juga ya. Itu kenapa orang bisa stres saat bekerja ya, kenapa nih setelah bekerja dia stres. Nah, itu ya, itu juga dipelajari. Kenapa orang tuh bisa murung setelah bekerja, melamun, kemudian bunuh diri. Nah, itu disebut psikologi. Ilmu-ilmu sosial, bagaimana pandangan dan segala macam ya. Manajemen ekonomi, manajemen nih, bagaimana manajemen K3 ini supaya bisa berjalan. Nah, itu. Ekonomi kita lihat lagi dari segi ekonominya, bagaimana mengendalikan bahaya ini dengan secara efisien dan efektif seperti itu dan lain-lain ya. Itulah keilmuan penunjang dari K3 ini. Nah, kemudian ruang lingkupnya. Nah, ini ada banyak ya. Jadi ada, ini sudah diulang sebenarnya, dari undang-undang, hygiene industri, pengendalian, ergonomi, penyakit bekerja, toksikologi, epidemiologi K3, kemudian perilaku kerja ya. Ini sudah ada ergonomi, toksikologi, promosi ya, promosi di tempat kerja, lalu psikologi kerja, gizi kerja, dan pelayanan kesehatan kerja. Nah, kita masuk dulu adalah undang-undang. Jadi sebenarnya undang-undang banyak ya. Nah, jadi undang-undang peraturan K3 ini banyak. Ada undang-undang 45 misalkan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghasilan layak. Kemudian ada undang-undang nomor 1 tahun 1970 keselamatan ya, keselamatan kerja. Lalu undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan kerja, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan banyak lainnya. Hingga 2019 pun ada ya, mengatur terkait dengan K3. Lalu kemudian ada hygiene industry. Nah, ini di hygiene industry ini kita mempelajari bagaimana mengidentifikasi evaluasi bahaya pekerjaan agar dapat mengembangkan strategi melaksanakan pencegahan. Jadi kita bagaimana mencegah bahaya itu ya, identifikasi evaluasi bahaya tadi, kemudian kita mengembangkan strategisnya bagaimana pencegahan, lalu melaksanakan mekanisme kontrol atau pengendalian untuk mengurangi pajanan bahaya potensial di tempat kerja. Jadi di dalam hygiene industry ini nanti kita belajar bagaimana mengidentifikasi ya, jadi mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya di tempat kerja itu. Lalu kemudian kita identifikasi ini dari mana, sebabnya apa, kita evaluasi,
Kemudian kita kembangkan strategi bagaimana pencegahannya supaya bahaya itu tidak memapar atau terpapar pada pekerja gitu ya. Kemudian kita kalau bisa atau laksanakan mekanisme kontrol atau pengendalian. Nah, seperti itu untuk mengurangi pajanan bahaya. Kemudian yang kedua, penyakit akibat kerja. Jadi juga dalam ketiga kita akan belajar bagaimana apa itu penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang diderita pekerja akibat faktor risiko yang spesifik berasal dari lingkungan tempat kerja, peralatan, material yang dipakai, kemudian proses produksi mempunyai asosiasi kuat dengan pekerjaan yang umumnya terdiri dari satu agen penyebab. Jadi memang di K3 ini juga mempelajari bagaimana apa-apa saja penyakit akibat kerja, bagaimana mekanisme terjadinya, kemudian bagaimana bagaimana mencegahnya ya. Jadi di mana letaknya ini dari apakah di lingkungan kerjakah, pelalatankah, materialnyakah, atau prosesnya kah, nah atau ada hubungan kuat gitu. Jadi apakah dari peralatan kemudian ke material gitu ya, langsung ke pekerjanya. Jadi bisa lebih dari satu agen gitu ya, agen penyebab. Itu penyakit akibat kerja. Kemudian ada lagi epidemiologi K3. Nah, ini juga kita mempelajari nanti epidemiologi K3. Jadi untuk gunanya apa? Untuk mempelajari kesehatan dan kecenderungan ya, mempelajari kesehatan, kecenderungan dan karakteristik penyakit pada populasi pekerja. Ya, jadi kita melihat ada kecenderungan nggak, kemudian ada dengan cara nih investigasi penyakit dan cedera akibat kerja, faktor determinan apa yang dari penyakit akibat kerja dan kejadian kecelakaan, serta distribusi pada masyarakat pekerja. Objeknya adalah pada sekelompok individu dan mengamati semua kejadian peristiwa serta faktor yang menyertainya, kemudian menganalisis hasil pengamatan tersebut. Jadi di epidemiologi K3 nanti ya kita mengamati ini ya, pekerjanya ya, mengamati kejadian yang terjadi pada pekerja. Jadi kita bisa lihat apakah nanti ada penyakit ataupun kecelakaan, kemudian kita investigasi pekerjanya ini kenapa bisa terkena penyakit, apa saja penyebabnya, apa determinannya, seperti itu. Kemudian berapa banyak distribusinya, ini kan berapa banyak yang terkena, kemudian kapan-kapan saja. Nah, itu nanti dipelajari di epidemiologi K3. Kemudian selanjutnya ada kita membahas tentang pengendalian. Jadi untuk pengendalian ini berfungsi sebagai untuk mencegah dan mengendalikan faktor risiko yang akan menyebabkan atau menjadi penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan menggunakan hierarki pengendalian. Jadi memang kita mempelajari sudah ketemu bahaya, bagaimana mengendalikannya, seperti itu. Nah, sehingga tidak terjadi penyakit ataupun kecelakaan ya. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan kerja. Nah, ini juga kita akan bahas. Jadi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di klinik, rumah sakit, perusahaan, tempat kerja atau outsourcing, di puskesmas, rumah sakit swasta dan pemerintah ya. Jadi pelayanan kesehatan banyak ada di klinik, di perusahaan, rumah sakit perusahaan atau tempat kerja ya, kemudian di puskesmas dan rumah sakit swasta ataupun pemerintah. Dalam pelayanannya secara paripurna yang terdiri dari promotif, jadi ada pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini sudah dilaksanakan dalam satu sistem terpadu yang namanya sistem kesehatan nasional ya. Ini dalam Permenkes nih adanya. Lalu kemudian ada ergonomi. Nah, ini ergonomi kita mempelajari nanti bagaimana menyelesaikan antara pekerjaan dengan pekerja atau pekerja dengan pekerjaan, baik secara antropometri, fisiologi, biomekanika, dan lain-lain. Jadi di dalam ergonomi nanti kita belajar bagaimana menentukan penempatan pekerja agar dapat memaksimalkan keunggulan dan mengurangi keterbatasan kemampuan ya. Jadi bagaimana itu pekerja yang pendek bekerja yang tinggi badannya rendah ya, itu bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Bagaimana pekerja yang tinggi bisa bekerja dengan yang mempunyai tinggi badan yang cukup tinggi ya, bisa bekerja aman dan nyaman dan lain-lain ya, banyak lagi ya, supaya tidak terjadi penyakit ya, sakit ataupun kecelakaan kerja. Nah, ini di ergonomi.
Kemudian ada toksikologi. Nah, ini kita akan nanti mempelajari bagaimana alur pajanan dan hubungan antara pajanan kimia tempat kerja dengan dampak terhadap kesehatan, baik akut maupun kronis, ya. Dan memahami hubungan antara dosis bahan kimia dengan respon tubuh. Jadi ini secara jadi toksikologi kita mempelajari bagaimana racun yang namanya bahan kimia, ya, yang merusak dalam tubuh manusia, bagaimana dia masuk, bagaimana dia pekerja itu terpapar, itu kita pelajari toksikologi nantinya. Lalu kemudian dampaknya apa jika terpapar, misalkan terpapar bensin apa dampaknya, jika terpapar cat ini apa dampaknya. Nah, itu kita akan pelajari di toksikologi. Dan kemudian reaksi tubuh manusia itu bagaimana, ya. Nah, itu di toksikologi. Lalu kemudian perilaku dan kesehatan, perilaku kerja dan sosial. Nah, ini kita akan nanti mempelajari hubungan dan pengaruh dari lingkungan yang berbeda seperti kantor, rumah, dan faktor gaya hidup pada kesehatan pekerja, menentukan interaksi mana yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Jadi nanti akan dilihat dari yang mana yang mempengaruhkan di kantor, tempat kerja, atau rumah, atau faktor gaya hidupnya, ya. Jadi pekerja ini bisa kecelakaan kenapa, ya? Apakah memang tempat kerjanya yang gak nyaman, atau memang perilakunya seperti itu bawaan, atau bagaimana, atau dia lagi stres karena di rumah. Nah, ini, ya. Lalu kemudian selanjutnya ada promosi kesehatan kerja. Nah, ini didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan pekerja untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan kebugaran ataupun kapasitas kerjanya. Jadi memang di promosi ini ya kita mempelajari bagaimana meningkatkan pengetahuan pekerja, kemudian sikap pekerja, ya. Nah, ini dari yang dia tidak tahu menjadi tahu, jadi yang tahu menjadi mampu untuk melaksanakannya, bekerja kemudian sadar dan tertanam pada dirinya terkait dengan nilai-nilai K3, ya. Nah, dalam konteks luas, promosi K3 di tempat kerja adalah rangkaian kesatuan kegiatan mencakup manajemen pencegahan penyakit, ya, baik penyakit umum, penyakit degeneratif dan degeneratif kronik, PHK, serta peningkatan kesehatan pekerja secara optimal, ya. Jadi promosi kesehatan tidak hanya penyuluhan saja, ya, tapi juga dilakukan, ini ada olahraga, gizi kerja, ya, program penghentian merokok dan lain-lain, banyak, ya. Jadi sebenarnya kan promosi kesehatan kerja itu ya memang bagaimana dia meningkatkan kesehatan pekerja, seperti itu kan, promosi, jadi meningkatkan gitu, ya, mengangkat derajat kesehatan pekerja. Lalu selanjutnya psikologi kerja. Jadi nanti kita juga belajar bagaimana psikologi kerja itu, ya, aspek-aspek desain kerja, lingkungan dan peralatan, beban kerja, jadwal organisasi kerja dan manajemen kerja, serta segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan sosial di tempat kerja yang memiliki potensi yang merugikan, dapat menimbulkan stres kerja dan menyebabkan gangguan psikologis, fisiologis pada pekerja. Jadi kita nanti di psikologi kerja dia memang membahas bagaimana apa saja sih aspek-aspek yang menyebabkan gangguan psikologi pada pekerja, ya. Jadi kita lihat apakah dari cara kerja, apakah dari hubungan pekerja dan pekerjaan lain, organisasi kerjanya yang salah kah, ya. Nah, itu sehingga menimbulkan stres. Nah, ini apa saja sih dampaknya, gitu. Itu dipelajari di psikologi kerja. Nah, itu tadi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi. Jadi aplikasi K3 ini bisa diterapkan di mana saja kan, ya. Nah, nih coba kita lihat. Jadi K3 ada K3 pertambangan, ada K3 migas, ada K3 pariwisata, konstruksi, transportasi darat, transportasi laut, transportasi di perkantoran, maritim, perdagangan, perkebunan, peternakan, industri, rumah sakit, laboratorium, dan ada lagi puskesmas. Jadi memang udah banyak, ya. Sekarang udah banyak, setiap ada kegiatan pekerja, maka memberikan pekerjaan di situ, maka K3 harus diterapkan. Jadi sudah banyak nih cabang-cabangnya. Nah, insyaallah ini kalau yang ambil K3 banyak nih, harapannya kemana-mana saja nih, ya, bisa diterapkan, ya, bisa dipakai. Nah, kemudian pembagian K3. Jadi K3 itu terbagi dua, ya. Dalam teorinya nanti kita akan pelajari bagaimana itu apa
kita bagi ada occupational safety atau keselamatan kerja dan occupational health, ya, kesehatan kerja. Jadi ini yang kita akan bahas, selamat dan keselamatan dan kesehatan. Oke, nanti di teori selanjutnya kita akan bahas, ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya, ya, sudah memperhatikan atau mendengarkan video ini, ya. Jangan lupa untuk subscribe video ini, ya, like dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.